ada juga masyarakat atau orang tua yang kemudian enggan memasukkan anaknya ke pesantren gitu. Nah, kira-kira apa tuh yang melatar belakangi mereka tidak mau masantrenkan anaknya gitu? Satu, mereka keterbatasan informasi tentang pesantren. Kedua, menilai mungkin karena asumsi mereka bahwa pesantren itu kolot, kemudian tidak progresif untuk masa depan anak-anaknya. Itulah disinformasi yang mereka dapat. Kalau menurut Pak Fuad sendiri, setuju tidak kalau misalkan santri itu harus jadi ulama? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak selamanya santri harus jadi ulama. Gitu. Saya pernah berobat ke satu rumah sakit. Kemudian saya sambil nunggu dokter itu ketika nunggu pasien baca Quran. Masya Allah. Nah, kita ingin melihat, ingin mendengar, melihatlah dokter spesialis kita, dokter umum kita itu sedang menunggu pasien sambil murojaah Quran. Nah, itu yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya warahmatullahi wabarakatuh. Fadli di Mengkaji dan Mengaji. Kali ini di momen yang sangat spesial Hari Santri, kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang beliau sudah menjadi santri dari sejak lahir mungkin ya. Inilah dia Bapak Haji Fuad Mas'ud LCMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fuad, langsung saja. Zaman sekarang kan macam-macam lah kita saksikan di luar sana, banyak hal yang aneh-aneh gitu ya. Iya, betul. Kira-kira kenapa sih kita harus pesantren di zaman sekarang ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih Profesor Aroka nih, kandidat dokter. Masya Allah. Muhammad Aroka nih. Insya Allah jadi dokter tafsir. Masya Allah. Pertama dan termuda dari alumni Al-Muhajirin, pertama dan termuda. Mudah-mudahan berkah dan sukses terus. Amin. Nah, terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Ustadz Aroka, kenapa kita harus menjadi santri hari ini? Ya karena satu, ilmu agama itu adanya di pesantren dan dikaji oleh santri. Nah, ilmu agama itu tidak akan lusuh, tidak akan usang di telan zaman. Secanggih zaman yang kita hadapi, secanggih informasi teknologi yang kita hadapi, ilmu agama tetap menjadi prinsip dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Islam. Karena mau bagaimanapun juga ilmu agama itu bekal prinsip, bekal utama yang harus dimiliki oleh semua umat Islam, semua kalangan muslim, sehingga ya itulah kenapa kita harus pesantren ya, karena ilmu agama adanya di pesantren. Sedangkan ilmu agama itu ilmu yang tidak akan usang, tidak akan lusuh di telan zaman, dari sampai kapanpun ilmu agama akan dibutuhkan oleh banyak orang, khususnya masyarakat muslim gitu. Berarti ilmu agama bukan ada di YouTube ya? Bukan. Nah, ini nanti jadi salah kaprah orang-orang belajar ke YouTube, jadi itu belajarnya sanadnya terputus gitu. Tapi kalau menanggapi fenomena yang sekarang banyak orang belajar agama di YouTube gitu ya, kalau dibarengi dengan dia juga mondok di pesantren itu bagaimana? Ya, satu gini, menanggapi fenomena masyarakat, sebagian masyarakat sih, tidak semuanya, yang kecenderungannya memilih belajar di media sosial atau baik dari YouTube ataupun dari Google ketika mencari informasi-informasi agama. Kalau dia pesantren, kemudian dia merujuk kepada kajian-kajian ustadz ataupun syekh atau kiai yang emang jelas gurunya, kemudian ilmunya emang dikenal sebagai ahli ilmu, ya tidak masalah, itu dalam rangka memperkuat gitu. Kalau saya pribadi, ketika ada orang sudah memiliki latar belakang pesantren, kemudian masih mengkaji lewat YouTube kepada guru-guru yang emang dikenal keilmuannya, jelas gurunya, sanadnya, kalau saya pribadi itu masuk dalam kalau kita di dalam ilmu hadis itu ada turuk tahamulil hadis. Saya lebih cenderung adalah sanad dari aspek wujdan. Jadi nemu ilmu dari YouTube gitulah. Nemu ilmu dari ini, tapi tetap itu juga diperhitungkan. Dengan catatan tadi kita mengkaji, belajar agama di YouTube melalui orang-orang yang emang keilmuannya jelas, sanad gurunya jelas. Seperti ya kita ketahui bersama yang terdekat di kita, kajian Ahad itu kan jelas yang mengajarkannya orang-orang yang berilmu, kemudian punya latar belakang ngaji, dan guru-gurunya juga jelas begitu.
Yang jelas ngaji di Al Muhajirin TV itu guru-gurunya jelas semua itu ya. Dan bersama gitu. Ya, oke. Nah, kemudian Pak Fuad, ada juga masyarakat atau orang tua yang kemudian enggan memasukkan anaknya ke pesantren gitu. Nah, kira-kira apa tuh yang melatar belakangi mereka tidak mau tidak mau masantrenkan anaknya gitu? Iya. Saya kira paradigma masyarakat atau cara berpikir orang tua berbeda-beda ya. Mungkin orang tua yang hidup di masyarakat perkotaan itu lebih cenderung kenapa mereka tidak memilih pesantren gitu ya, karena mereka mungkin menilai pesantren satu, mereka keterbatasan informasi tentang pesantren. Kedua, menilai mungkin karena asumsi mereka bahwa pesantren itu kolot, kemudian tidak progresif untuk masa depan anak-anaknya. Itulah disinformasi yang mereka dapat. Sebetulnya sekarang pesan itu bervariasi, mengembangkan dan menginovasi program-programnya. Jadi ada ya pesantren yang mengembangkan santri yang santri yang entrepreneur. Ada banyak sekarang. Kemudian santri yang ahli IT juga banyak sekarang. Dan sekarang kita buktinya banyak santri yang menjadi diaspora, berkiprah di luar negeri. Dan kalau kita melihat ya banyak juga santri yang berkiprah di pemerintahan juga. Ini menunjukkan bahwa asumsi mereka terbantahkan dengan fakta yang ada, seperti banyak alumni pesantren yang berkiprah di luar negeri sebagai diaspora, kemudian juga duduk di pemerintahan sebagai baik di parlemen ataupun yang lainnya sebagai itu kan sok santri. Contoh Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Barat itu kan santri, Wakil Gubernur Jawa Tengah juga santri tulen itu kan, alumni pesantren lama, kemudian ke Damaskus, kemudian menjabat. Itu kan contoh-contoh real di lapangan bahwa santri itu punya kiprah yang progresif di masa depan gitu. Bahkan presiden kita pun seorang santri. Iya. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Nah, yang sekarang wakilnya juga santri. Seorang santri. Jadi itu asumsi mungkin ya, yaitu paradigma yang salah dari sebagian orang tua gitu. Jadi kalau begitu sebenarnya santri bisa multitalenta ya? Bisa sekali. Makanya sekarang itu kan pesantren itu kan terbuka, menerima perkembangan zaman, menerima perkembangan teknologi, menerima perkembangan metode. Jadi paling kalaupun ada ya masih ada beberapa pesantren yang mempertahankan tradisinya ada. Tapi kan setelah itu kan nanti muncul generasi kedua, ketiga, akhirnya membuat cabang pesantren yang mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis sekolah kan ada. Dan banyak contoh saja nih, yang awalnya salaf itu, tapi kemudian mengembangkan pendidikan formal adalah salah satu contoh yang saya ketahui adalah Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, yang diasuh oleh Mbah Maimun Zubair. Salaf itu. Tetapi ketika putra-putranya pesantren kuliah ke luar negeri, akhirnya kembali ke tanah air mengembangkan pendidikan, dan pendidikan harus berkembang, tidak tidak berkutat kepada hal-hal yang klasikal. Akhirnya kan beliau membuat pesantren Al Anwar 2, ada sekolah dan lain sebagainya begitu. Al Anwar 1 tetap mempertahankan tradisi lama. Nah, inilah NU. Al-Muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidi aslah itu. Itu menjadi senjata bagi para kiai untuk mengembangkan pesantrennya ya. Betul. Kaidah itu. Betul. Nah, kalau menurut Pak Fuad sendiri, setuju tidak kalau misalkan santri itu harus jadi ulama? Tidak setuju. Tidak selamanya santri harus jadi ulama gitu. Gini, kalau saya pribadi, santri itu ataupun semua santri harus punya standar yang sama. Baik nanti kedepannya dia expert di dalam bidang keagamaan, expert di dalam IT, expert dalam ekonomi, tapi semua santri punya standar yang sama, yaitu apa? Satu, santri itu harus kuat akidahnya, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua harus sah ibadahnya, dan yang ketiga adalah harus kokoh akhlaknya. Ini prinsip yang harus dimiliki oleh semua santri. Yaitu santri mau nanti kedepannya dia expert di dalam IT, expert di dalam sains, tapi dia harus kuat akidahnya. Itulah santri. Maka di pesantren kita belajar ilmu-ilmu tauhid prinsip seperti Jauharatul Tauhid, Aqidatul Awam. Itu tidak lain para kiai ingin menggembleng para santri untuk kuat akidahnya. Kemudian yang kedua sah ibadahnya. Sah ibadahnya pastinya belajar ilmu fikih. Nah, semua santri wajib belajar fikih. Fikih prinsip seperti safinah, kemudian takrib. Itu kan tidak lain
supaya santri ya meskipun nanti dia sebagai seorang profesor di bidang IT, profesor di bidang ekonomi, tapi dia kalau ibadah bagus, sholatnya bagus, tahu tata cara berwudu gitu. Kemudian yang ketiga adalah santri kokoh akhlaknya, supaya apa? Supaya ketika santri menjadi ulama, santri menjadi ekonom, santri menjadi politik, kokoh akhlaknya jujur. Betul. Kemudian amanat. Kemudian bersosialisasi dengan baik dan sebagainya. Itulah prinsip. Nah, kesananya kalau saya pribadi, semua santri jangan jadi ulama. Jadi harus mengisi pos-pos tertentu, pos-pos fardu kifayah. Betul. Karena kan kita ada dua hukum nih. Ya. Ada hukum yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya, jangan sampai semua santri jadi ulama yang ngisi fardu ain. Pos fardu kifayahnya gimana? Ya, santri harus ada yang ahli ekonomi, santri harus ada yang ahli politik untuk mengisi fardu kifayah gitu. Tapi kalau saya pribadi menjadi ulama dan dia ahli di bidang ilmu non agama, itu adalah fadlun minallah banget. Nah, itu fadlun minallah. Itu luar biasa banget. Iya, kan? Itu. Banyak sekali ulama-ulama kita yang dia ahli ilmu agama, dia juga filosof, ahli ilmu agama, dia juga astronom dan sebagainya. Itu seharusnya begitu. Idealnya begitu. Tapi kalau pun kita tidak ideal, kita jangan meninggalkan kaidah malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Ini kaidahnya santri gitu. Kalau tidak bisa maksimal, jangan sampai tidak minimalnya tidak dilalui gitu. Berarti kalau boleh saya sebut yang tadi ahli ilmu agama dan ilmu umum itu level tertinggi seorang santri capaiannya. Betul, ya, expert ya. Level keduanya dia ahli di bidang ilmu agama. Betul. Level ketiga, kalau bahasa saya sering bilang begini, Pak Fuad. Santri itu ketika sudah tidak mondok lagi, menjadi profesi apapun, ahli di bidang apapun, yang penting cahaya keimanan dalam hatinya tidak padam. Nah, itu yang saya tadi katakan, santri itu harus kuat akidahnya, sholatnya lurus, benar, secara fikih, dan kokoh akhlaknya gitu. Nah, itu cahaya keimanan itu ditafsirkan oleh Pak Fuad. Iya, itulah, tafsir tahlilinya kandidat dokter ini ya. Tahu ini dokter tafsir gitu. Oke, berikutnya nih Pak Fuad, kira-kira tantangan apa sih yang akan dihadapi oleh santri di masa sekarang dan di masa yang akan datang? Iya, kalau tantangan yang akan dihadapi di masa sekarang dan di masa yang akan datang, dan ini juga menjadi PR bersama pondok pesantren begitu, adalah karena kita hari ini hidup di masa perkembangan IT yang sangat deras sekali, yang mau tidak mau para kiai, para pemangku kebijakan di pesantren harus terbuka, harus membuka diri untuk bisa menerima hal tersebut gitu. Sehingga santri yang belajar di pesantren pun bisa merasakan dunia tersebut. Jangan sampai ada santri terkungkung dalam dalam dunia yang lalu gitu. Sedangkan zaman sekarang sudah berbeda. Maka tantangan hari ini bagi santri adalah santri harus menguasai IT. Meskipun ngaji, tapi IT harus dikuasai. So gini, banyak sekali media keilmuan agama itu bisa dinikmati dari IT. Contoh, Maktabah Samila, Al-Jawami'ul Kalim itu kan salah satu media-media yang emang berbasis IT. Kemudian juga ujian-ujian pesantren atau santri yang mungkin bisa dikembangkan dengan IT, dengan ujian berbasis online dan lain sebagainya. Makanya gini, kemarin ketika saya ke PBNU, di antara testimoni yang disampaikan oleh panitia RMI itu Rabi'ah Rahmadi Islamiyah yang mengadakan lomba Sarah Qawaid Fiqhiyah itu. Iya teman-teman, kebetulan kabar gembira nih dari Pondok Pesantren Muhajirin bahwa ada salah satu santri kita yang menjadi juara harapan 1 Qawaid Fiqhiyah tingkat nasional. Nah, ini atas bimbingan dan arahan dari salah satunya Bapak. Iya, alhamdulillah semua guru di sini ya, alhamdulillah. Berkat prinsipnya intinya berkat Syekhuna gitu. Berkahnya beliau. Jadi kemarin itu dari hampir 400 pendaftar, alhamdulillah salah satu santri kita tuh masuk 10 besar. Artinya ikut grand final diundang di PBNU, dan alhamdulillah dari 10 itu kita posisi keempat, alhamdulillah. Biasa capaian dan kita terbaik. Bersaing dengan pondok-pondok yang tradisi keilmuannya sudah kuat banget, dan itu sudah sangat-sangat lama diberikan pondoknya. Betul. Kita juga ketika saya lihat
list 10 besar itu saya juga minder awalnya tuh. Wah, ini pesanan-pesanan yang tradisi keilmuan terusnya mengakar ini. Betul. Musyawarahnya Basul Masa ini udah mengakar, udah lama lagi program seperti itu. Tapi ya kita bismillah ala Allah, kita tawakal ala Allah, dan alhamdulillah anak kita bisa melampaui itu semua, dan alhamdulillah kita juara 5 dan alhamdulillah diundang untuk mengikuti acara puncak hari santri besok di Jombang, dan alhamdulillah udah berangkat bersama Syekhuna dan Pak Heru itu. Luar biasa. Alhamdulillah itu. Jadi itu teman-teman, menjadi santri bukan artinya kita mempunyai masa depan yang suram. Menjadi santri punya masa depan yang cerah sesungguhnya. Betul gitu. Bisa menjadi presiden seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Betul. Bisa menjadi wakil presiden seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau menjadi DPR, gubernur, wakil gubernur, saya kira sudah banyak gitu. Oke, jangan lupa teman-teman yang belum mondok, silahkan mondok. Jika Anda sudah terlambat mondok dan punya anak, silahkan pondokan anaknya. Betul. Di Al-Muhajirin. Ini nih. Ya betul. Karena di Al-Muhajirin gini nih, Ustadz Aroka nih. Al-Muhajirin itu mengakomodir semua disiplin keilmuan dan semua expert yang akan dikembangkan oleh anak. Jadi saya begini. Harus ada santri yang ulama. Harus ada santri yang ilmuwan gitu. Jadi label santrinya ada gitu. Harus ada santri yang jadi ulama, harus ada santri yang ilmuwan. Kalaupun jadi ilmuwan, kalau jadi ulama harus menjadi ulama yang ilmuwan. Kalau menjadi ilmuwan harus menjadi ilmuwan yang ulama. Artinya ada dasar ilmu agamanya begitu. Makanya kalau saya dulu waktu di luar negeri ya, sedikit waktu dulu cerita. Saya pernah berobat ke satu rumah sakit. Kemudian saya sambil nunggu dokter itu ketika nunggu pasien baca Quran. Masya Allah. Nah, kita ingin melihat, melihatlah dokter spesialis kita, dokter umum kita itu sedang nunggu pasien sambil murojaah Quran. Nah, itu yang ini kan. Makanya Al-Muhajirin insyaallah lah, yang Muhajirin programnya banyak. Contoh di Al-Muhajirin kalau ingin anak expert di dalam bidang ilmu agaman ada wadahnya. Anak santri ingin expert di bidang sains ada wadahnya. Di bidang bahasa ada wadahnya. Dan inilah Muhajirin mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Aroka. Kalau saya tambahkan satu lagi, Pak Fuad, selain jadi ulama, ilmuwan, pengusaha. Nah, iya betul. Banyak betul. Karena di kita mengembangkan ekonomi kreatifnya. Betul. Makanya santai ekonom, santai politik gitulah. Iya. Oh ya teman-teman, jangan lupa share, komen, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa pula pendaftaran santri baru di Al-Muhajirin sudah dibuka. Silahkan klik di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.